Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ya Imam Abi Abdullah Muhammad bin Qasim al-Ghazali. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhraja nataija afkarina li ibrazi ayat walladzi afdalana bil ilmi wal amal ala sairi makhluqatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati akhinal kiram al-ustad Edi Hamdi WHD, akhinal kiram al-ustad Gunawan SPD, akhinal kiram al-ustad Ujang Pangestu, dan juga seluruh Dewan Guru, Kepala Sekolah SDIT, dan semua kepala-kepala di sini. Banyak nih kepala-kepala, bukan kepala jadi-jadian, tapi kepala manusia banyak di sini ya. Termasuk ketua-ketua majelis ini banyak sekali. Ada ketua majelis Ta'lim Ummahat As-Siddiqiyah, ada ketua majelis Ta'lim Ummahat Al-Muhajirin Telaga Harapan. Siapa lagi nih? Banyak dah pokoknya. Dan tidak bisa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada seluruh hadirin yang pada pagi hari ini ya semuanya selalu dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terutama ini band kepak dari Majelis As-Siddiqiyah, tim qasidah, ibu-ibu. Ya kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu semuanya ya yang hadir di sini Allah berikan panjang umur, amin. Allah berikan sehat badan, amin. Allah berikan kuat iman dan Islam, amin. Allah berkahi rezekinya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita bisa hadir bermuajahah, berkumpul, bersilaturahim. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid As-Siddiqiyah ini Allah jadikan sebagai pahala yang berlipat-lipat ganda. Salawat bertangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya insyaallah mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi kita sama-sama merasakan getaran gempa lagi, Bu. Kerasa nggak, Bu? Lagi makan, lagi nyuci Pak Ustadz, jadi geter. Ada mesin cuci, getarannya gede, jadi saya kagak kerasa. Tadi sekitar jam 7 ada gempa bumi lagi di Sukabumi. Kemarin Cianjur, baru kemarin lagi di Garut. Daruda di pagi itu jam 7 di Sukabumi, Bu. Apa ini tandanya Pak Ustadz? Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. La taqumus sa'atu, tidak terjadi kiamat hatta yaqbadul ilmu, sampai ilmu dicabut.
Jadi kiamat bisa terjadi kalau ilmu tercabut. Apa ilmu apa itu yang dicabut? Ilmu agama. Dengan ciri-cirinya, para kiai, para ustadz, para habib, para ulama, para wali, Allah angkat nyawanya di muka bumi ini. Itu artinya semakin hari semakin lama ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri pertama tuh, Bu. Kiamat tidak bakal terjadi kecuali satu tadi, tercabutnya ilmu. Yang kedua, setelah ilmu dicabut, dengan tandanya ulama meninggal, dengan tandanya kiai meninggal, apa? Watakturul zalazil, terjadi gempa di mana-mana. Ini hadis nih, Bu. Jadi kalau ulama dicabut, kiai dicabut, ilmu sudah tidak ada di muka bumi, ilmu agama, yakni ilmu akhlak yang paling penting, itu taksurul zalazil, terjadi gempa di mana-mana. Ini, Bu, gempa ini sebagai tanda-tanda kecil dari kiamat kubro. Makanya gempa itu juga kiamat, tapi kiamat sugro. Banyak yang meninggal di situ, kiamat sugro. Makanya kita aja baru kena colekan gempa udah panik. Coba saya tanya sama ibu-ibu, ketika kemarin di Cianjur yang paling kerasa, itu ibu-ibu langsung ngapain? Nyari anak saya mana? Ibu-ibu wali murid pada WA Bu Pina, guru-guru di Asidikia roboh enggak, Bu, ya kan? Khawatir anak, karena goncangannya hanya kecil, Bu. Karena goncangannya sohir, kecil. Tapi kalau nanti kiamat kubro, goncangannya itu sangat dahsyat. Maka ada satu riwayat untuk menggambarkan bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Seorang ibu yang lagi menyusui sampai tega melepaskan anaknya, dia lari terbirit-birit karena ketakutan. Itu gambaran dari kedahsyatan kiamat. Makanya di surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ya, kalau kiamat itu goncangannya dahsyat, Bu. Cianjur dahsyat, tapi kiamat lebih dahsyat lagi daripada Cianjur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Semua yang ada di bumi dikeluarkan. Air, lava, magma, semua dikeluarkan. Kalau kita bukan magma, lava, tapi sepiteng, ya keluar ya magma warna kuning. Ya biasanya kan magma warna merah, panas. Tapi kalau magma di kampung kita sepiteng, Bu, warnanya kuning, bau. Iya, di situ orang takut, Bu. Makanya kita kalau ngerasain dahsyatnya goncangan gempa bumi, kalau kita bahasanya lini apa linu, lini, itu udah ngeri, Bu. Lindu apa lini? Ada yang lindu, ada yang lini, terserah dah bahasanya apa. Yang penting goyangannya nggak seperti goyangan malam Jumat aja. Ya kecil lah goyangannya ya. Apa tuh goyangan malam Jumat? Saya nggak tahu tuh. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah pada ngeh dah baru udah cukup ya. Baru digodain kayak gitu aja udah ngobrol dah ya. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka
Apa yang harus kita lakukan kalau kita menyaksikan gempa, mendengar kabar gempa, bahkan merasakan gempa itu? Maka kata para ulama, yang pertama ketika kita merasakan gempa bumi, maka kita harus langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, subhanallah, jangan masya Allah, subhanallah. Ini ingat dulu kepada Allah. Itu nanti yang terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Apa yang diingat di otak kita? Atau malaikat Israel ketika baru pertama kali hadir di hati kita untuk mencabut nyawa kita, apa yang ada di otak kita pertama kali? Maka sekarang mah enak Pak Ustadz, kalau saya dicabut nyawanya tinggal saya bilang la ilaha illallah, beres. Itu gampang. Otak kita masih nyambung dengan perasaan. Otak kita masih bisa kita atur, kita setting. Mulut kita masih kita atur, bisa. Tapi ketika itu peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang mengerikan, peristiwa yang tidak enak sangat sekali, maka disitulah spontanitas apa yang terucap di mulut kita dan di hati kita. Maka enak Bu kita hidup di Indonesia. Ya, nikahan, tahlilan, ngaji, tahlilan, ya, ba'da sholat, tahlilan, ada yang meninggal, tahlilan, sunatan, tahlilan, apalagi pindahan rumah, tahlilan, beli mobil baru, tahlilan, beli motor baru, tahlilan, beli istri baru, jangan tahlilan, kita disumpahin suaminya. Kaget ya. Jadi apa? Tuh ulama ngasih kita tuh hikmah. Kenapa kita sering membaca la ilaha illallah? Supaya nanti ketika yaumil qiyamah, ketika malaikat Israfil meniup sangkakala atau malaikat Israel mencabut nyawa, mulut kita sudah connect dengan bacaan la ilaha. Bu, sekarang saya mau nanya, ibu-ibu kalau bangun tidur nyariin siapa? Nyariin suami. Suami saya mana? Perasaan tadi saya taruh di pantat saya. Ini kemana ini peginya? Ya, berarti ibu terlalu cinta sama suami. Ya kan konsepnya kalau kita bertemu dengan Allah, bertemu dengan manusia karena Allah, berpisah juga karena Allah. Kalau kita terlalu cinta sama suami, nanti kalau Allah angkat nyawa suami, siap nggak kita? Ya insya Allah. Tapi kan belum tahu nantinya. Makanya kalau kita hidup di dunia ini cinta sama manusia biasa-biasa saja. Kadarnya yang kita cintai Allah. Ada lagi bukan nyari suami. Suami saya mah tinggal untungnya doang Pak Ustadz. Ya nyarinya apa? HP. Ya. Enggak langsung ingat kepada Allah. Harusnya ketika kita bangun tidur langsung ingat Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi, Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada peristiwa gempa. Di zaman Nabi ada peristiwa gempa. Ini di dalam hadis riwayat Bukhari, sahabat Anas bin Malik menceritakan sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suatu saat Sa'idah naik, wa ma'ahu Abu Bakrin, bersamanya Abu Bakar, ila Uhudin, ke gunung Uhud. Jadi Nabi mendaki gunung Uhud bersama Abu
Bakar, wa Umar dan Sayyidina Umar, wa Utsman dan Sayyidina Utsman. Farajapa bihim, kemudian tiba-tiba gunung Uhud bergoncang, Bu. Jadi Nabi lagi di gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud itu bergoncang. Fadarabahu birijlihi. Lah Nabi mah gampang, Bu. Langsung nginjek kaki 3 kali bumi. Diam, Bu, gunung Uhud. Nabi, kalau kita dem hancur rumah. Kalau Nabi enggak. Kalau Nabi ketika itu lagi mendaki gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Utsman dan Umar, tiba-tiba gunung Uhud berguncang, Nabi langsung memukul, menghentakkan kakinya. Duk. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, Uthbut, diamlah, diam. Uhudu, wahai gunung Uhud, fama alaika illa nabi, di atasmu ada nabi. Au siddiq, di atasmu ada orang yang siddiq, Abu Bakar Siddiq. Au syahidani, dan di atasmu ada 2 orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Tahu Ibu, Umar dan Utsman meninggalnya dalam keadaan lagi ibadah, syahid. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman juga dibunuh ketika sedang beribadah. Ini Nabi udah memprediksi jauh-jauh hari bahwa nanti Umar dan Utsman ini adalah syahidani, 2 orang yang mati dalam keadaan syahid. Diam, wahai gunung, di atasmu ada Nabi, di atasmu ada Sayyidina Abu Bakar, dan di atasmu ada syahidani, ada 2 orang yang syahid. Akhirnya gunung Uhud berhenti. Apa yang perlu kita ambil hikmahnya? Kalau ada orang soleh, kalau ada orang yang baik, maka insya Allah tempat tersebut jauh dari gempa bumi. Kenapa terjadi begini? Ya mungkin banyak maksiat terjadi. Maka kalau kita ngedenger ada gempa bumi, harus langsung istighfar. Siapa tahu gara-gara maksiat kita gempa bumi ini terus terjadi. Nah itu, ya, selama ada orang soleh, selama ada waliullah, itu gempa bumi tidak akan terjadi. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu gempa bumi. Kita lanjutkan kajian kita tentang Fathul Qorib. Tadi tematik dulu. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan ngaji tentang bab sholat. Waktu di pengajian POMG dulu, kita sudah sampai ke bab al-ghuslu, mandi junub. Kita udah tahu masalah toharoh, bersuci, air yang suci mensucikan, yang boleh digunakan untuk berwudu atau mandi junub. Kita juga udah tahu tentang siwak, kita juga tahu tentang wudu. Ternyata wudu itu kalau kita cara wudu membasuh muka itu dari atas ini dulu, tuh, dari jidat dulu yang jenong, tuh. Kalau tangan dari ujung jari dulu begini, tuh caranya ya, kayak orang silat. Tuh, ini cara wudu yang kita udah jelaskan. Yang ketiga, wajib wudu, fardu wudu, rukun wudu itu ketika kita membasuh sebagian kepala. Rambut yang menjuntai dari kepala ke badan tidak boleh, tidak cukup untuk digunakan wudu. Jadi yang cukup kata Imam Syafi'i, sebagian besar ulama Imam Syafi'i, rambut yang masih berada di kawasan kepala. Nah, di sini. Jadi kalau ada rambut yang menjuntai melebihi kawasan kepala, maka tidak bisa digunakan untuk
mengusap sebagian kepala. Jadi kalau kita mengusap sebagian kepala boleh di sini. Masukin tangan kita di sini boleh. Atau masukin tangan kita begini. Nggak mesti air itu mengalir atau tergenang begini. Ribet. Yang penting tangan kita basahin, kemudian tempelkan. Begitu saja. Nggak mesti tangan kita digosok gitu, dimualah. Nggak mesti. Cukup air mengalir, kemudian kita tempelkan. Ini cara membasuh, cara mengusap sebagian kepala. Kemudian kalau kaki dari ujung kaki dulu. Tuh. Makanya yang bagus itu kalau tempat wudhu itu masjid-masjid itu ada tempat duduknya. Kalau ibu pergi ke Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, tempat wudhunya itu ada tempat duduknya. Jadi kalau kita wudhu, duduk begini. Dari ujung kaki dulu baru ke bawah. Tuh, itu bagus. Dan itu sunnahnya. Ini kalau masalah wudhu. Dan juga kemarin kita sudah bahas juga tentang al-ghuslu, mandi junub. Bagaimana caranya mandi junub? Yang pertama mandi junub itu kita apa? Membasuh tangan dulu. Nih. Membasuh tangan di keran. Mandi junub caranya. Yang kedua, kita berwudu atau boleh cebok dulu, istinja dulu. Istinja dubul dan kubul. Habis istinja dubul dan kubul, dubur dan kubul, langsung tangan kita dibasuh sama sabun. Dibersihkan. Kemudian wudu seperti orang yang berwudu lalu mandi junub. Itu caranya. Itu mandi junub udah kita bahas 2 hadis dari Sayyidah Aisyah, yang satu sama Sayyidah Maimunah kalau nggak salah, yang satu lagi hadisnya. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pengajian kita, wa'mur ahlaka bis salat, yaitu bab tentang salat. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 132 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah salat kepada keluargamu, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu terhadapnya atau dalam mengerjakannya. La nas'aluka rizqan, tidak kamu meminta rizki, nahnu narzukuka, sesungguhnya kamilah yang memberi rizki tersebut. Wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa, dan akibat bagi orang-orang yang bertakwa. Bu, ini pembukaan masalah salat. Di dalam surat Thaha ayat 132 Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang 4 hal tentang salat. Yang pertama, wa'mur ahlaka bis salati. Yang pertama, perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Apa maksudnya? 2 poin. Yang pertama, kita wajib sholat. Yang kedua, kita wajib memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Tuh, wa'mur ahlaka bis sholati. Itu di dalam surat Thaha ayat 132. Yang kedua, wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam mengerjakan sholat. Artinya kalau kita lagi sholat, bersabar. Jangan buru-buru kayak burung pelatuk, tahu nggak? Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini mah kadang-kadang kalau sholat tarawih kita cari masjid yang paling ekspres, yang kalau bisa jam 8 kurang udah selesai sholat tarawihnya. Padahal dia udah melawan tuh wastabir 'alaiha, sudah melawan firman-Nya Allah. Makanya kalau bisa mau sholat tarawih, cari masjid yang lama sholatnya. Ya, bisa nggak Bu? Bisa nggak? Bisa insya Allah. Karena perlu wastabir 'alaiha. Makanya kalau misalnya kita sholat jangan terburu-buru.
Apalagi kalau sholat sendiri yang khusyuk. Karena sholatnya perempuan itu rata-rata di rumah. Memang kan kalau perempuan bagusan di rumah daripada di masjid. Itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau perempuan itu punya kesibukan di rumah. Contohnya punya anak kecil, bagus di rumah sholatnya, bukan berjamaah. Tapi ini mah udah nggak punya anak, ya nggak punya kerjaan, sholatnya di rumah, salah. Syarat yang pertama tuh nggak ada kesibukan. Ada kesibukan, dia sholat nggak bisa berjamaah di masjid karena ada kesibukan rumah tangga. Yang kedua, dia dianjurkan sholat di rumah daripada di masjid apabila wajahnya cantik atau masih gadis. Ini mah nenek-nenek sholatnya di rumah, ya. Yang bagus nenek-nenek sholatnya di masjid, kecuali wajahnya cantik atau yang kedua masih gadis, ya. Dan syarat yang ketiga, terhindar dari fitnah. Kalau tiga hal itu masih ada di kita, maka lebih bagus sholat di rumah daripada di masjid. Ini bagi perempuan. Tapi kalau nggak ada tiga hal tersebut, lebih bagus sholat di masjid daripada di rumah. Pak Ustadz, bagaimana caranya? Syaratnya ada. Saya ngasih tahu di ceramah di mana Riyadhus Shalihin, Umi Aranti ngaji. Sebagian ada yang ngaji di Masjid Riyadhus Shalihin. Saya bilang perempuan boleh ke masjid dengan tiga syarat. Yang pertama, izin kepada suami. Wajib izin. Kalau ada suami yang melarang, nggak boleh berangkat kita. Pergi ke masjid wajib dengan izin suami. Kalau ada suami yang melarang, jangan. Tetapi suami ini sudah menyalahkan sunnah Nabi. Kata baginda Nabi, jika perempuan meminta izin untuk melaksanakan sholat di masjid, maka izinkanlah. Jangan sekali-kali kamu tidak izinkan. Itu kata Nabi. Tapi kita wajib izin yang pertama. Dalam perkara sholat aja kita wajib izin. Apalagi dalam perkara belanja, Bu. Perkumpulan sosialita, ngumpul-ngumpul arisan, ngumpul-ngumpul ibu-ibu, kutu-kutuan majlis-majlis gibah. Misalnya, apalagi itu yang bagus itu apa? Izin sama suami. Bahkan Bu, di tahun ajaran berikutnya di Asidiki ya, ibu-ibu yang punya suami mau ngajar wajib tanda tangan ridho suami. Kenapa? Nih kadang-kadang suami awalnya ngizinin istrinya kerja. Ya udah sana kamu ngajar, bagus ngajar. Tiba-tiba di pertengahan jalan cucian numpuk, ya. Jarang dimasakin, ya. Lantai kotor, sawangan banyak. Suaminya pikir-pikir, waduh nih gara-gara istri gua ngajar nih. Berhenti. Nah ini, kalau seorang istri udah dikatakan berhenti sama suaminya, yayasan gak bisa ngapa-ngapain, udah biarin. Makanya harus ada ridho. Kerja kita juga ridho. Ada yang bertanya di Majlis Anisa Telaga Harapan juga, sama di PT Mortar, pengajian PT Mortar, ibu-ibu dan bapak-bapak. Pak Ustadz, apakah benar rezeki duit istri ya duit istri, tapi duit suami juga duit istri? Gitu ya. Duit istri ya duit istri, duit suami duit istri. Berarti suami gak punya duit, berarti kasihan Bu. Iya, makanya suami kita kadang-kadang ngantuk Bu.
Lapar kali ya. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini. Ya. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Begini Bu. Itu kalau istrinya nggak kerja. Istrinya nggak kerja. Karena di zaman Nabi yang kerja itu suami. Istri di rumah. Jadi kalau duit istri ya istri, duit suami ya istri. Dari mana istri dapat duit? Ya dari suami. Itu dalam bentuk nafkah. Dalam bentuk nafkah. Kalau istri sudah dikasih sama suami, istri sudah punya duit dari nafkah seorang suami, maka duit istri yang diberikan oleh suami tidak boleh diambil lagi oleh suami tanpa izin istri. Contoh, kita dikasih belanja 150 hari ini Bu, sama suami kita, beli jengkol, beli bekakak ayam, beli sayur asem, beli cabai jablay, habis 99.000 misalnya. Sisa berapa? 51. Kalau sisa 51, akhirnya dia simpen tuh Bu. Ditabungin. 1 bulan dapat duit 3 juta. Dari apa? Dari simpenan uang belanja istri yang dari nafkah suami. Suaminya tahu di dompet istrinya banyak duitnya. Istri gua tabungannya banyak amat. Diambil 50.000. Gua ambil buat beli rokok. Ya. Suami yang begini zolim. Karena bukan hak duitnya suami, itu duit istri. Jadi kalau duit istri sisa tabungan buat ibunya, buat saudaranya, buat sanak famili dari keturunan istri-istri itu, maka nggak mesti si suami istri itu izin sama suami. Contoh, Pak, saya punya tabungan 2 juta, boleh nggak ngasih ibu saya yang lagi sakit? Nggak usah izin. Kenapa? Karena ini adalah milik istri. Karena duitnya dari nafkah suami. Beda. Kalau zaman sekarang beda. Suaminya kerja, istrinya kerja. Atau minimal istrinya dagang. Dia bilang, gua kerjakan duit gua. Ya akhirnya Bu, di sini numpuk bayaran. Gara-gara apa? Pas ditanya sama suaminya, kenapa bapak belum bayaran? Kirain saya istri saya yang bayarin. Kenapa ibu belum bayaran? Kirain bapak yang bayarin. Gara-gara apa? Duit istri ya duit istri, duit suami ya duit istri. Kalau kita kerja nggak wajib, karena kita kerja itu atas ridho dari suami untuk membantu perekonomian suami. Jadi kalau kita punya gaji, kemudian duit kita mau kita sedekahkan, nafkahkan, atas gajian duit kita wajib kita memberitakan suami. Begitu. Ini kan nggak kebalik. Istrinya kerja, yang ada terjadi sekarang gaji istri lebih besar daripada gaji suami. Akhirnya suami diinjek-injek sekarang, Bu. Iya. Kasihan suami udah kurus. Makanya kan sekarang banyakan janda ya. Sian suami itu, Bu. Suami itu cobaannya luar biasa, Bu ya. Udah kurus, trempeng, ya. Tuh. Kenapa? Ya karena apa? Disedot terus. Iya, sedot terus rezekinya. Ibu-ibu yang dimuliakan nanti. Makanya kalau kita punya usaha, kasih tahu sama suami, wahai suamiku, saya punya perniagaan, saya punya perdagangan, saya punya dagang online.
nih keuntungannya ada 3 juta. Kata suaminya, alhamdulillah. Gimana suamiku, ini ibu kita dirawat. Gimana kalau 3 juta buat ibu kita? Buat ibunya, berarti mertua suami. Kata suaminya, boleh, silahkan. Ini kan yang terjadi apa? Diem-dieman, ngumpet-ngumpetan. Ini tidak boleh. Kecuali duit nafkah dari suami nggak apa-apa. Tapi kalau kita kerja, suami kerja, itu suami harus tahu slip gaji kita berapa, kemana kita salurkan, kemana kita belanjakan. Suami itu harus tahu. Kenapa? Karena kita kerja atas ridho daripada suami. Kalau suami nggak ridho, kita kerja, maka gaji kita haram. Saya bilang, gara-gara ridho suami, gaji ibu jadi halal. Maka jangan sampai gaji yang halal itu jadi haram, gara-gara kita ngumpet-ngumpet gajian daripada suami. Dulu bu, dulu nih Ustadz, jangan saya Dida, yang lain. Dulu ada keluarga bu, ya, ada keluarga, istrinya lagi nyuci sepatu bu, ngelihat duit sepatu, ditanya sama istrinya, suamiku, ini duit siapa di sepatu? Itu duit sial. Kok bisa duit sial? Iya, udah diumpetin masih ketahuan juga. Sama sekarang kebalik, istri-istri sekarang ngumpetin duit gajiannya. Pas lagi suaminya masak mie, ngambil mangkok sama ngambil teflon, tiba-tiba ada duit jatuh, jeblok. Istriku, duit apa itu? Duit sial. Udah diumpetin masih ketahuan juga. Nah, nggak boleh. Dalam berumah tangga, kita tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Tidak boleh ada yang dirahasiakan. Tidak boleh. Boleh dirahasiakan kalau itu aib kita yang lama. Aib kita yang lama boleh dirahasiakan sama suami. Tapi kalau kita sudah berumah tangga, tidak boleh ada yang dirahasiakan sedikit pun. Termasuk masalah rezeki. Ini kan sudah perkembangannya zaman berbeda nih bu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai seorang istri kerja, suami kita nggak kerja, ibu jangan ngedumel. Gua punya suami males banget. Gua punya suami ogah banget kerja. Bu, suami bukan ogah kerja, tapi suami itu sulit mendapatkan kerjaan. Kalau ibu bekerja demi suami, ibu dagang demi keluarga, ibu jualan online demi sanak famili, insya Allah yang tadinya ibu cuma dapat 1 pahala, sekarang dapat 2 pahala. Iya, pahala mengurus rumah tangga, pahala mencari nafkah. Jangan sampai begini, gantian, gua kan udah kerja, sekarang lu yang nyebokin, lu yang mandiin, lu yang nyuci, lu yang ngepel, lu yang nyapu. Nggak boleh. Istri itu tugasnya menjaga rumah tangga, merawat rumah tangga. Kalau nyari rezeki itu sunnah. Jangan sampai sunnah kita ambil, ya wajibnya kita tinggalkan. Kalau kita udah mutusin kerja, mutusin nyari nafkah untuk keluarga kita, maka kita harus siap-siap capek bu. Artinya apa?
Setelah kita kerja tetap kita mengurus rumah tangga. Kan ada sekarang istrinya kerja, sekarang suaminya jadi bapak rumah tangga, Bu. Iya, ngurusin anak, nyuci piring. Kasihan. Derajat suami jadi nurun. Makanya di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pasti di atas perempuan. Maksudnya apa? Laki-laki kalau dia direndahkan, maka dia tidak diterima dalam batiniah dia. Makanya walaupun kita yang kerja, suami kerja walaupun sedikit, maka tetap kita harus menghormati dia sebagai seorang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, Ibu? Ada yang bertanya kali? Ayo. Ada yang bertanya enggak? Nah. Ada masalah apa aja boleh? Ayo. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita akhiri saja kajian pada pagi hari ini. Kita bacain Al-Fatihah, Bu. Mudah-mudahan kita semuanya Allah panjangkan umurnya, amin. Allah berikan sehat badan kita, amin. Allah berikan kuat iman dan Islam kita, amin. Allah berkahi rezeki kita, amin. Dan Allah jadikan kita semuanya insyaallah menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ila hadihin niyah wa kulli niyatin sallallahu hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يعافينا ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kabul ya Allah, kabul ya Allah, kabul ya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bulan Januari tanggal berapa Pak Gon? 12 Januari ibu-ibu kita ngaji lagi, lanjutin kajian kita tentang bab salat. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya Allah berikan kesempatan untuk menuntut ilmu selalu ya. Demikian saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.